Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kampus Cengkareng. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Peran Defect dalam Kejahatan Cyber, yaitu merupakan kejahatan konten ilegal dan manipulasi informasi. Sedikit perkenalan, saya sendiri Monica Aristia Salma dengan NIM 19210947. Kemudian ada teman saya, Anissa Nur Azizah, ada Farul Abidin, Indra Duiman, dan Ricardo Agustian. Oke, dilanjut dengan pendahuluan mengapa kami mengambil tema defect berupa konten ilegal. Saat ini adalah era di mana teknologi itu berkembang pesat. Kecerdasan buatan telah membawa revolusi dalam industri pembuatan video. Salah satu fenomena paling menarik dan kontroversial yang muncul dari perpaduan ini adalah teknologi deepfake. Teknologi ini menggunakan kekuatan deep learning untuk menggantikan wajah orang dalam video dengan wajah orang lain, menciptakan ilusi yang seringkali sulit dibedakan dari kenyataannya. Deepfake ini biasanya digunakan oleh industri hiburan seperti perfilman, periklanan, dan dunia industri kreatif lainnya. Sekarang, ada banyak contoh deepfake yang digunakan seseorang untuk membuat konten menghibur dan edukasi, seperti menciptakan ulang visual tokoh atau peristiwa sejarah untuk dokumenter. Mengubah suara atau melodi dengan mengubah suara artis secara kreatif. Membuat video pahlawan berbicara menceritakan sejarahnya dan video atau gambar kreatif lainnya. Pada gambar yang ditampilkan di layar, itu merupakan tampak gambar real dan AI. Nah, AI ini adalah contoh dari penggunaan deepfake, di mana seseorang itu bisa tampak terlihat jauh lebih muda, atau mereka bisa menggunakan tubuh atau pakaian yang sebetulnya itu bukan tubuh atau pakaiannya mereka, tetapi wajahnya adalah wajah mereka. Nah, deepfake ini adalah seperti yang dijelaskan tadi, itu untuk dominannya untuk dunia industri kreatif, tapi seringkali deepfake ini digunakan untuk konten yang berisikan unsur menjatuhkan nama seseorang. Selain itu, menggiring opini palsu dan informasi palsu, maka itu termasuk pemanfaatan tidak benar untuk deepfake dijadikan sebagai konten ilegal. Adapun studi konten ilegal ini memanfaatkan deepfake sudah banyak terjadi di kalangan sekitar kita. Tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri pun banyak seperti contoh yang telah disebutkan. Teknologi deepfake tidak hanya menjadi ancaman bagi figur publik, tapi juga dengan individu biasa, karena siapa saja bisa menjadi korban manipulasi digital ini. Dengan kemajuan teknologi, wajah kita yang diunggah ke media sosial atau internet dapat dimanipulasi tanpa sepengetahuan kita untuk menciptakan ilegal atau palsu yang merugikan. Dari konten ilegal tersebut, kita bisa saja diserang oleh komentar kejam dan komentar kebencian dari berbagai pihak dan media. Kejahatan cyber ini akan sangat membahayakan jika kita tidak mengetahuinya. Nah, tujuan dari mengapa kami membawa tema cyber ini, cyber terkait deepfake, adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh deepfake itu sendiri sebagai kejahatan cyber. Dengan memberikan materi pemahaman yang mendalam mengenai deepfake melalui konten ilegal, diharapkan dengan adanya pemahaman terkait deepfake ini terkait deepfake ini akan membantu masyarakat dalam lebih memahami terkait deepfake untuk sebagai perlindungan dari kejahatan cyber. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Anissa. Metode penelitian yang kita gunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mendalami fenomena deepfake dalam konteks penyebaran konten ilegal. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya. Menurut Daniel dan Warsia, studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah
buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Prosedur pengumpulan data dimulai dengan identifikasi sumber melalui penentuan kata kunci yang relevan, seperti defect, teknologi manipulasi video, dan etika defect. Selanjutnya, pencarian literatur dilakukan menggunakan database akademik dan mesin pencari untuk menemukan artikel dan karya ilmiah sesuai dengan kata kunci tersebut. Setelah itu, sumber-sumber yang ditemukan disaring. Next. Defek pada kejahatan cyber. Defek adalah hasil dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memanipulasi konten digital seperti video, audio, atau gambar. Teknologi ini menggunakan algoritma generatif adversarial network yang memungkinkan dua jaringan neural bekerja bersama untuk menciptakan manipulasi yang sangat realistis. Keunggulan dari teknologi ini terletak pada kemampuannya menggabungkan elemen visual dan audio sehingga sulit dibedakan dari yang asli. Namun, konteks kejahatan cyber defect sering dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan. Berikut adalah jenis-jenis defect. Yang pertama, defect video, menggunakan algoritma untuk mengganti wajah seseorang dalam video dengan wajah orang lain, atau memodifikasi ekspresi wajah sehingga tampak realistis. Contohnya, penggantian wajah tokoh dalam film, manipulasi pidato publik figur. Dan yang kedua, untuk defect audio, membuat atau memodifikasi rekaman suara sehingga terdengar seperti suara orang lain. Teknologi ini sering digunakan untuk meniru suara selebriti atau tokoh terkenal, atau membuat pesan palsu menggunakan suara seseorang. Yang ketiga, defect foto, modifikasi atau pembuatan foto realistis dengan mengganti elemen seperti wajah atau latar belakang. Contohnya, menggunakan gambar seseorang untuk membuat skenario palsu dan menggabungkan beberapa elemen foto yang tampak asli. Next. Yang keempat, defect text. AI menghasilkan teks yang tampak seperti ditulis oleh seseorang tertentu. Seringkali digunakan untuk meniru gaya komunikasi dan membuat pesan palsu dalam email atau media sosial. Yang kelima, lip sync defect, menggunakan gerakan bibir seseorang dalam video agar sesuai dengan audio baru, menciptakan ilusi bahwa orang tersebut menggunakan kata-kata berbeda. Jika jenis-jenis defect yang diuraikan di atas dipraktekkan atau diimplementasikan oleh suatu kelompok atau individu yang mana isi kontennya bertujuan untuk merusak citra atau tanpa persetujuan identitas yang digunakan, maka konten tersebut bersifat ilegal dan bersifat ke dalam kejahatan cyber. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahrul. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yang kedua ada defect pada kejahatan cyber, penyebaran konten ilegal dengan teknologi defect. Kecerdasan buatan AI telah merasuk ke berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari perangkat rumah tangga hingga chatbot di smartphone, kendaraan, dan teknologi defect lainnya. Defect yang merupakan hasil dari AI menciptakan tiruan manusia yang realistis. Berikut adalah beberapa contoh konten ilegal berupa defect yang telah tersebar luas yang mengakibatkan kerugian. Nah, contohnya yang pertama ada ketegangan geopolitik ya. Defect digunakan untuk menciptakan ancaman palsu dari tokoh terkenal seperti presiden atau pemimpin negara yang berpotensi memicu konflik internasional. Misalnya, sebuah defect dapat menggambarkan seseorang pemimpin seperti Donald Trump menyatakan kebijakan militer agresif yang sebenarnya tidak pernah ia katakan. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan diplomatik atau bahkan memancing eskalasi konflik antar negara.
Yang kedua, perpecahan agama. Seperti yang kemarin, misalnya video deepfake yang memperlihatkan tokoh agama terkenal seperti Paus Fransiskus memberikan pernyataan kontroversial yang bertentangan dengan keyakinan agama mereka. Penyebaran konten seperti ini dapat memicu konflik di masyarakat multireligius. Selanjutnya, yang ketiga, dalam konteks politik, deepfake digunakan untuk menciptakan narasi palsu tentang kandidat atau pejabat pemerintah. Misalnya, deepfake yang menggambarkan Mark Zuckerberg, CEO Meta, menyatakan bahwa perusahaannya memanipulasi data pengguna untuk kepentingan tertentu. Kasus serupa juga terlihat dalam pemilu di berbagai negara, di mana deepfake digunakan untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Dan yang terakhir, ada pembuatan pornografi tanpa izin. Nah, teknologi deepfake ini memungkinkan wajah seseorang dipalsukan ke tubuh dalam video pornografi. Korban seringkali adalah tokoh publik ya, atau selebriti, atau bahkan individu biasa. Oke, selanjutnya, deepfake mendukung dalam manipulasi informasi dan penipuan akan dijelaskan oleh teman saya Ricardo Agustian Pardede. Deepfake mendukung dalam manipulasi informasi dan penipuan. Deepfake adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan konten palsu yang tampak sangat realistis. Sering digunakan untuk manipulasi informasi dan penipuan. Berkeley menulis Bianca Breton mengutip pendapat Hanif Ferit, profesor ilmu komputer di University of California, menyatakan bahwa deepfake adalah fenomena yang benar-benar semakin buruk. Karena semakin mudah untuk menghasilkan video yang canggih dan realistis melalui aplikasi dan situs web otomatis. Contoh peran deepfake dalam mendukung manipulasi informasi dan penipuan adalah penyebaran hoaks. Deepfake dapat digunakan untuk membuat video atau audio yang menyesatkan, yang dapat menyebarkan informasi palsu tentang individu atau peristiwa. Contoh kasus pelaku deepfake pernah memanipulasi tokoh Mark Zuckerberg dari Facebook. Dalam video yang sudah diedit, pelaku melakukan deepfake dengan konten menggambar-gemborkan betapa hebatnya miliaran data orang lain. Ada banyak kasus lain yang termasuk kejahatan deepfake, yang membuktikan bahwa deepfake berperan penting dalam mendukung manipulasi informasi dan penipuan. Berikut kasus kejahatan deepfake antara lain: penyebaran video dan konten palsu yang sangat terlihat nyata, penipuan keuangan dengan membuat video palsu yang meyakinkan, pemalsuan identitas, menciptakan ketidakpercayaan dalam komunikasi digital, digunakan dengan propaganda, dan lain-lain. Untuk menghindari hal-hal tersebut, kita harus selalu bersikap kritis terhadap konten digital, memverifikasi sumber informasi yang kita dapat, menggunakan teknologi pendeteksi deepfake, meningkatkan literasi media digital, dan hal lainnya yang membuat kita agar selalu terhindar dari kejahatan deepfake. Mengimbangi kejahatan cyber deepfake teknologi dengan solusinya. Seiring dengan perkembangan teknologi deepfake, ancaman yang terkait dengannya juga meningkat. Hukum yang ada saat ini belum cukup untuk mencegah penyalahgunaan, sehingga negara-negara perlu secara aktif membuat undang-undang untuk mengatasi tantangan mendesak ini. Pada saat yang sama, partisipasi dunia usaha dan masyarakat sipil sangat penting untuk mendorong pengembangan AI yang transparan, bertanggung jawab, dan etis, sehingga menciptakan lingkungan digital yang aman dan dapat dipercaya. Penerapan solusi teknologi canggih adalah langkah penting dalam mengurangi risiko terkait deepfake. Solusi ini termasuk mekanisme deteksi yang menggunakan AI dan pembelajaran mesin untuk menganalisis ketidaksesuaian dalam media digital atau mengidentifikasi
tanda-tanda manipulasi untuk mendeteksi dan menandai konten defect, mencegah kerusakan lebih lanjut, watermarking digital, dan tanda tangan lebih lanjut memperkuat upaya verifikasi konten. Dengan menanamkan pengenalan unik dalam konten digital untuk memverifikasi originalitas dan integritasnya. Memerangi teknologi defect membutuhkan pendekatan teknologi canggih, regulasi, dan edukasi. Berikut adalah beberapa teknologi dan langkah yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melawan defect. 1. Deteksi berbasis AI. Keunggulan. Model deteksi berbasis AI seperti defect detection dan video authenticator dapat menganalisis tanda-tanda manipulasi secara mendalam, termasuk pola pixel, pencahayaan yang tidak wajar, dan gerakan wajah. Penerapan diterapkan oleh perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan Facebook. Alat ini terus diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi defect. Contoh kasus, penggunaan AI untuk mendeteksi defect pada konten viral di media sosial untuk menghindari penyebaran informasi palsu. 2. Blockchain untuk keaslian konten. Keunggulan. Blockchain menyediakan catatan yang tidak dapat diubah tentang asal-usul dan perubahan konten digital, membantu membuktikan keaslian gambar atau video. Penerapan. Platform seperti Project Origin dan Content Authenticity Initiative menggunakan teknologi ini untuk memberi tanda tangan digital pada konten asli. Keberlanjutan. Mengintegrasikan blockchain dapat membantu menciptakan ekosistem media yang lebih transparan. 3. Forensik digital. Keunggulan. Forensik digital mengidentifikasi detail mikro seperti tekstur kulit, bayangan, atau pola gerakan yang tidak konsisten dalam video atau gambar. Penerapan. Digunakan dalam investigasi kriminal, pembuktian hukum, dan oleh perusahaan keamanan cyber untuk mendeteksi manipulasi tingkat lanjut. Efisiensi. Memanfaatkan alat ini memberikan hasil yang cepat dan lebih akurat dalam membedakan defect dari konten asli. Lanjut, Le. Nah, selanjutnya akan dijelaskan Indra Diuman. Dan internasional pribadi terkait deepfake teknologi. Teknologi deepfake telah merevolusi cara kita mengekod berbagai dan inovasi dalam seni dan komunikasi. Namun di balik semua kemampuannya yang mengagumkan, teknologi ini juga membawa sejumlah risiko yang signifikan, terutama terkait dengan privasi dan keamanan individu. Fenomena ini menuntut perhatian serius dari sisi hukum nasional dan internasional. Mengingat dampaknya yang luas, nasional banyak negara telah mulai merumuskan undang-undang dan regulasi untuk melindungi data pribadi serta memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake. Hukum privasi, perlindungan data pribadi, dan ketentuan terkait penipuan atau fitnah seringkali menjadi dasar bagi peraturan yang ada. Namun tantangan terbesar terletak pada penerapan hukum yang efektif, mengingat sifat teknologi yang dapat melintasi batas negara serta adanya kesulitan dalam mendeteksi dan mengidentifikasi pelaku kejahatan. Pada November 2022, China mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan layanan informasi internet sintetis mendalam, menjadikan salah satu dari sedikit negara yang secara khusus mengatur teknologi deepfake. Regulasi ini mewajibkan mengungkapkan konten deepfake dan mengharuskan setiap konten yang menggunakan teknologi ini untuk diberi tanda yang jelas, sehingga
secara efektif memerangi disinformasi dan melindungi publik dari media yang dimanipulasi. Peraturan ini mulai berlaku pada Januari 2023, mencakup hampir seluruh siklus hidup teknologi deepfake, dari pengembangan hingga penyebaran, dengan regulasi ketat terhadap penyedia teknologi deepfake untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Di Indonesia, ketentuan terkait deepfake terdapat pada UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, UU PDP pada pasal 66 JO. Pada pasal 68 prinsipnya melarang dan mengancam pidana terhadap siapa saja yang membuat data pribadi palsu. Norma lain juga terdapat pada UU nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana atau yang dikenal dengan KUHP baru. Dalam KUHP baru, deepfake bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik diancam dengan pidana berdasar pada pasal 433, 434, 436. Pasal 441 KUHP baru juga mengancam pelaku deepfake bermuatan kebencian dan permusuhan dengan pasal 243. Sedangkan deepfake bermuatan pornografi diancam pada pasal 407. KUHP baru menerapkan sanksi pidana dan atau denda berbasis kategori. Pasal-pasal KUHP baru ini merupakan reformulasi dari ketentuan UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Seperti diketahui berdasarkan pasal 622 ayat 1 huruf R KUHP baru, beberapa pasal UU ITE dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan pasal-pasal KUHP baru yang akan efektif berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Kesimpulannya, kemajuan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI dapat deepfake adalah pedang bermata dua yang menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan serius dalam konteks kejahatan cyber. Teknologi deepfake telah menjadi ancaman nyata dan yang mempengaruhi privasi, reputasi, dan bahkan stabilitas sosial. Penyalahgunaan deepfake dalam penyebaran informasi palsu, penipuan, dan manipulasi opini publik menunjukkan dampak destruktif yang dapat ditimbulkan jika teknologi ini digunakan tanpa kendali yang memadai. Tantangan utama yang dihadapi adalah menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan masyarakat dari risiko yang ditimbulkan. Selain itu, pendidikan dan literasi digital juga harus menjadi prioritas untuk membekali masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan cara mendeteksi deepfake. Dengan masyarakat yang lebih waspada, risiko penyebaran informasi palsu dan manipulasi digital dapat diminimalkan. Pada akhirnya, teknologi adalah alat dan dampak bergantung pada bagaimana alat tersebut digunakan. Jika dikelola dengan bijak yang baik ya, AI dan teknologi terkait dapat menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan manusia, meningkatkan efisiensi dan menciptakan solusi untuk tantangan global. Sebaliknya, jika disalahgunakan, teknologi ini berpotensi menciptakan kerusakan yang luas. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara semua pihak sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi seperti ini deepfake ya tidak menjadi ancaman melainkan peluang untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Oke. Oke, sekian presentasi dari kami. Sekilas tadi kami sudah menjelaskan terkait deepfake, bagaimana deepfake itu menyebar dan membuat dampak negatif bagi masyarakat. Tadi juga cara menanggulangi terkait deepfake dan bagaimana kiat-kiat kita dalam kehidupan sehari-hari atau menjaga privasi kita di dalam dunia sosmed guna untuk menjauhkan dampak negatif terkait deepfake ini. Dan tentunya untuk melindungi diri kita sendiri dari kejahatan cyber. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan di para pendengar, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.